HP silent HP. Handphone semua di silent off. Jangan pakai masuk ke sini kaget. Cahaya. Bacanya apa? Cahaya atau cahaya? Kalau artinya cahaya, tapi kalau dibaca ejaan lama kan cahaya di cahaya. Kalau ejaan baru itu baca di ya hasil cahaya. Oke, kita bisa mulai. Siap. Gimana kalau jadi maju dikit ya? Oh, di master ya. IBM iklan. Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama saya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa dengan Pak Ahok. Kita akan membahas mengenai penataan pedagang kaki lima di kawasan DKI Jakarta. Terima kasih Pak Ahok waktunya untuk Prime Time News. Ya, beberapa hari yang lalu Bapak menerima elemen masyarakat ada 12 yang datang ke sini dan ingin membahas mengenai masalah pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Dan saat itu juga sempat ada perseteruan sepertinya antara Bapak dengan seorang wakil ketua DPRD, saya sebut saja namanya Bapak Abraham Lunggana, dan Bapak juga via telepon ya Pak yang mengatakan akan bertemu 4 mata. Apakah sudah dilakukan pertemuan 4 mata ini? Belum sempat. Belum sempat. Tapi kalau akan bertemu, kira-kira apa yang akan Bapak tawarkan solusi agar DPRD bisa membantu untuk penataan PKL? Saya kira DPRD pasti bantu ya. Benar baca-baca di media, jangan menafsirkan sendiri. Gitu. Yang mengatakan ada oknum DPRD itu bukan saya. Media yang nanya kepada saya, apa katanya ada oknum DPRD terlibat. Makanya saya jawab, harusnya tidak ada DPRD terlibat. Kalau terlibat kan tolol banget gitu. Masa sih DPRD yang membuat perda melanggar perda gitu. Nah itu saya mau sampaikan kepada beliau. Justru sekarang jadi orang jadi nebak kan, ada apa beliau yang jadi merasa jadi tertuduh gitu. Kalau mau lebih dalam lagi harusnya beliau menuntut. Saya baca di beberapa online, justru yang langsung menulis beliau gitu kan, sejarah segala macam. Apa itu bisa diributkan karena saya yang harus didatangi ormas-ormasnya gitu. Oke, tapi juga sudah ada laporan dari fraksi P3 kepada Kemendagri bahwa Bapak dinilai tidak memenuhi etika sebagai wakil kepala daerah. Tanggapan Bapak? Ya boleh-boleh saja, itu urusan Kemendagri. Ya. Kalau cuma dibilang saya kurang sehat jiwanya, saya udah lolos tesnya. Di DPRD udah lolos, gubernur Bapak lolos, di bupati lolos, DPRD lolos, di sini lolos. Saya 5 kali loh tes jasmani rohani untuk jadi pemimpin kepala daerah itu. Iya. Lolos. Tapi di sini Pak, jika memang tujuan kita satu yaitu penataan kota Jakarta, berarti kan juga ada hal masalah komunikasi ya Pak ya, yang kita ingin semua berjalan dengan lancar dan damai. Kira-kira belajar dari pengalaman kemarin ini, mungkinkah Bapak akan mempertimbangkan kembali pola-pola komunikasi Bapak? Apakah akan dirubah atau seperti apa ke depan? Saya kira sih tidak ada yang salah dengan komunikasi saya. Salahnya di mana? Orang bilang saya Firaun, terus penjajah, kejam. Ada yang tadi mahasiswa bilang, Bapak gayanya otoriter. Saya bilang, persepsi itu sekedar luruskan itu. Kalau namanya otoriter, dia adalah hukum, dia adalah undang-undang. Sedangkan saya tidak membuat peraturan baru, tidak membuat undang-undang baru. Saya hanya menegakkan perda tentang ketertiban umum, termasuk undang-undang lalu lintas. Di situ kan jelas tidak bisa jalan raya dibuat dagang. Tugas saya adalah melakukan sebuah sirkulasi ekonomi. Harus ada sirkulasi ya. Kita bisa bayangkan Tanah Abang, kalau tidak macet berapa banyak turis yang mau datang belanja. Orang lain juga suka belanja di sana. Tentu otomatis penghasilannya meningkat kan. Yang jadi masalah sekarang ini, saya ketemu PKL sebelum mereka datang. PKL mau pindah ke Blok G, bahkan mereka mau merenovasi sendiri untuk kios-kiosnya. Bayangkan dalam sejarah Tanah Abang, yang satu kios kecil bisa miliaran-miliaran harganya. Kios kecil itu berapa Pak ukuran? 2 meter. Miliaran untuk 1 tahun atau berapa? Mereka beli, jual beli, mereka sewa kan, jual beli. Itu
bisa bayangkan. Sekarang Pemprov dalam sejarah DKI pertama kali ada 1.200 unit dikasih sewa gratis 6 bulan. Nanti baru dihitung lagi sewanya. Kira-kira range harga berapa Pak untuk kedepannya sewanya setelah Kalau PD Pasar Jaya ya murah sih. Ya seperti PKL saja. PKL aja sekarang bisa bayar 2 juta, 4 juta per bulan. Kita kalau PD Pasar Jaya cuma berapa? Paling 25.000, 50.000 per hari. Selama ini Bapak katakan 2 sampai 4 juta per bulan itu berarti bukan bayar ke Pemda ya Pak? Tidak ada. Itu yang pengakuan. Saya juga nonton di TV kan. Mereka bayar ke siapa Pak? Pasti kan sudah. Saya kira Metro TV juga udah wawancarai beberapa pedagang yang matanya ditutup-tutupin, saya nonton. Mereka mengakui kok ada sewa segala macam. Oke, Pak, ini berangkat dari aspirasi para pedagang kaki lima juga. Mereka mengatakan ada ketakutan bahwa ketika mereka direlokasi, sama seperti kejadian ketika dulu para PKL Tanah Abang direlokasi ke Blok A, yang lalu setelah ramai mereka sudah dapat pelanggan dan terkenal di tempat itu, lalu diswastanisasi oleh PD Pasar Jaya. Nah, untuk Blok D ini bagaimana komitmen dari Pemprov? Blok G itu sudah diswastanisasikan sebetulnya. Coba kan dia gagal kan. Nah ini yang mau kita ambil kembali. Nah sekarang yang penting kan isi perjanjiannya yang harus jelas. Makanya nanti ini rapat ini hari tadi baru rapat dengan PD Pasar Jaya, yang pimpin ini, itu untuk dituliskan dengan jelas. Nah banyak pasar-pasar Jaya sudah kita tarik kembali. Ada 5 pasar yang kita mau redistribusi hari ini. Jadi jangan lagi berpikir dulu ya, kami maklum persepsi Anda masih seperti dulu. Anda kalau khawatir pada kami, kalau kami jabatan cuma 5 tahun, setelah kami selesai mungkin berubah. Ya buat di perjanjian, kan negara hukum. Negara hukum kalau ada perjanjian, Anda bisa menuntut kan. Tapi apakah bisa sekuat itu nanti misalnya ada sebuah SK lah katakan yang menjamin bahwa hak daripada PKL ketika dipindahkan ke Blok G tidak akan diswastanisasi. Tadi kan Bapak bilang di sini ada masa jabatan 5 tahun ya Pak. Lalu setelah 5 tahun itu bagaimana kekuatannya? Buktinya Blok A Tanah Abang kami pun tidak bisa ngambil kembali, ribut dengan PT tersebut. Nanti kan kontrak di zamannya Bang Yos masih berlaku kan. Kita sepakat pada hukum itu aja. Kecuali Anda masuk ke Blok G tidak ada kontrak, tidak ada perjanjian. Sekarang kan kami dorong, bayangkan kita punya hampir 1.200 unit. Yang siap 1.000 berapa puluh unit, kita ada 100 lebih, yang belum siap 180 lebih masalah. Kalau dia tidak daftar, tidak masuk bagaimana? Gimana kita bilang mau bikin perjanjian, KTP yang belum ada? Nah jadi ya, kita jangan suzon, kita lihat yang baik kok. Ya, tadi Bapak memakai landasan Perda tentang ketertiban umum dan juga lalu lintas. Tetapi dari Ketua Asosiasi PKL Indonesia, dia juga menggunakan Perda. Mereka meminta Pak Ahok juga mempertimbangkan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang perpasaran swasta. Nah ini kan jadi kontradiksi. Betul. Jadi gini, itu ada satu Perda yang sedang digugat. Kita kan laksanakan Perda itu. Tapi bukan berarti ketika Perda itu belum tersedia, Anda boleh melanggar Perda. Orang lain melanggar Perda, kamu tidak bisa melanggar Perda. Itu sudah tertindak secara bertahap. Bisa contoh pasar Lokbin yang ada di Pasar Gemblong. Kita buat pasar untuk Anda. Begitu ada satu yang jualan di jalan, semua ikut keluar. Alasannya apa? Di jalan lebih laku, ya pasti jalan lebih laku dong. Kita ngambil uang di bank juga lebih gampang, nyolong aja kalau mau datang rampok lebih gampang, tapi kan mesti ditangkap kan. Ini tidak bisa Anda mengatasnamakan satu Perda, ini boleh semaunya, tidak bisa. Sebenarnya bagaimana sih nanti kalau misalnya perpasaran swasta sesuai dengan Perda ini bisa terjadi, itu bagaimana? Apakah tidak akan mengancam para pedagang tradisional? Bukan, ini sudah prinsip Perda itu dibangun semua mall harus menyediakan 20% tempat untuk pedagang kecil, UMKM itu. Tapi yang terjadi di lapangan itu kan tidak jelas. Tidak mungkin kan mall yang begitu mewah atau jualan yang baju itu, Anda juga tidak sanggup untuk itu. Mesti ada satu tempat. Tapi pedagang begitu tempat yang tidak laku dia tidak mau. Mau jalan di jalan kan. Nah itu yang masalah. Nah sebenarnya kita pengen dorong itu apa tahap berikutnya. Para pengusaha mall ini, para pegawainya kan butuh parkir, motor, butuh makan yang murah. Dia pun tidak mau masukkan ke dalam. Nah ini tentu kami akan pertimbangkan tahap kedua. Jangan berantem sama semua orang gitu dulu. Tapi PKL ini Anda merasa dijolimi. Anda sadar tidak habis berapa puluh triliun macet karena Anda.
keuntungan Anda berapa sebetulnya? Misalnya Tanah Abang, 400 lebih KTP DKI, 300 lebih non DKI. Kami pun mau tampung semua. Anda sadar tidak bahwa Anda sebetulnya telah korupsi sebetulnya, memakai jalan negara, membayar kepada orang tidak jelas. Nah, kalau polisi turun, kalau Polda sampai turun dan hasil penyelidikan turun, bisa dipidana kalau tindakan korupsi. Oke, baik, kita tahan dulu Pak, kita Ya. harus segera jeda. Tapi dalam segmen berikutnya kita akan bahas tadi juga sudah dikatakan bahwa PPKL ini membayar kepada pihak-pihak yang tidak jelas. Bagaimana Pemprov DKI untuk meluruskan semua pungli-pungli ini? Kita akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok. Media cetak beramai menginformasikan bahwa Pemprov merasa ada yang mengambil keuntungan dengan bermain dalam isu Pemprov DKI versus PKL. Gitu. Nah, kira-kira oknum ini kepentingannya apa ya untuk memainkan isu perseteruan PKL dan Pemprov DKI? Sebetulnya itu tidak ada perseteruan antara PKL dan Pemprov DKI sebetulnya. Kalau ada perseteruan, kami tidak mungkin menugaskan Dinas UMKM mencari 1000 lokasi lagi untuk menampung PKL. Kami juga sudah menugaskan tahun depan akan menganggarkan memperbaiki semua terminal se-DKI, dan di situ disediakan tempat untuk PKL yang distribusi harian. Lokbin, PT Pasar Jaya pun kami sudah bagi, ada beberapa puluh tidak boleh untuk diswastakan. Itu pun harus bayar distribusi harian. Jadi tidak ada persetujuan dengan PKL kok. Retribusi harian itu berapa? Tergantung, ada yang cuma 10.000, ada yang cuma 6.000, tergantung pasarnya. Tergantung keuntungan kan. Nah, kami justru belajar dari PKL. PKL itu membayar sewa bisa 40.000, 50.000 untuk hanya ukuran 4 meter persegi. Artinya 10.000 sampai 12.500, bukan seharian penuh ya. Kita kalau kali 30 hari berarti 300.000 sampai 450.000 kira-kira, 405.000. Mereka menghabiskan uang 405.000 untuk habisnya. Sementara mall yang bagus hanya 200.000 sampai 300.000 per meter. Kenapa PKL tidak mau sewa di mall? Karena mall itu bayarnya 2 tahun dibuka. Nah, lalu Pasar Jaya waktu kami baru masuk, mereka ngotot Pasar Jaya hanya memberikan Rp500 per meter per hari. Kenapa? Murah katanya, murah. Tapi orang disuruh sewa 20 tahun dibuka. Ya PKL tidak sama. Nah, makanya seperti sekarang, kami sudah coba naik market. Siapa bilang kami anti PKL? Bulan suci Ramadan ini semua kantor bupati, wali kota, camat, lurah kami buka, suruh PKL masuk. PKL non KTP DKI. Nah, kami juga mulai membuat di depan Merdeka Selatan ini seminggu sekali itu night market. Nanti kita akan cari jalan-jalan yang di mana yang agak sepi bisa kita tutup, bisa ada pengalian lalu lintas yang tidak mengganggu lalu lintas. Itu untuk pasar malam. Iya, ada night market, nanti karena banyak sekali PKL bisa memanfaatkan mencari uang di pasar malam ini. Gitu. Tapi untuk Tanah Abang sendiri kan pedagang ini mereka punya rutinitas harian ya Pak, yang tidak bisa menunggu event-event sesekali. Makanya itu tadi, kan kita bisa tiap malam, tapi lama-lama kita tidak bisa, harus masuk ke dalam. Makanya kita sediakan blok G, ada 700 pedagang kaki lima, di sana sedia 1.200 unit. Ada masih lebih gitu. Persoalan yang ribut ini kan orang-orang yang dapat parkir liar, itu mobil itu sudah punya bukti. Pedagang Tasik datang harus bayar 100.000, ada 600.000 per hari. Itu mobil sampai 1.000 lebih, motor semua. Nah itu satu kejahatan ekonomi, makanya kita dari kemarin di Scoop sudah laporkan kepada Polda Metro. Polda Metro dan Kapolda sudah tugaskan Direktur Reskrim untuk menyelidiki ini. Jadi bisa dibawa. Tertulisnya memang sudah masuk ke polisi ya Pak? Ya nggak usah tertulis, kan kalau polisi juga polisi tindakan bisa turun. Kan? Itu kan kejahatan ekonomi yang merugikan. Tanah Abang itu bisa terbesar di dunia loh. Kemarin Polri sudah mengatakan bahwa mereka menunggu laporan tertulis. Ya itu sebelum kemarin paparan dari Dinas Perhubungan. Nah setelah paparan dari Dinas Perhubungan, Kapolda ada perintahkan untuk meneliti ini. Oke, baik, berarti memang sudah pasti dan juga ada buktinya bahwa memang ada backing juga ya terhadap pungutan-pungutan liar di Di TV juga ada banyak sekali PKL mengakui hanya matanya ditutup supaya tidak diancam. Ya kan kemarin juga ada yang lapor sama saya bahwa saudaranya itu kadang-kadang kalau dimintain uang tidak bisa dirusak dagangannya juga. Sudah PKL juga tidak mendukung juga gitu. Berarti kalau masalah bukti-bukti yang diminta oleh polisi, Pemprov sudah siap gitu ya? Iya, jadi yang paling penting lagi, kami udah rekam, saksi semua udah ada videonya, segala macam itu udah punya. Nah terus masalahnya lagi apa? PKL itu paling khawatir dia masuk ke dalam, di luar masih ada gitu.
Kalau masih ada ya seperti masuk kedua orang keluar lagi kan. Tanya juga persaingan tidak sehat gitu ya. Iya, itu yang kita harus perbaiki. Sama kan pasal 26 itu timpukin Pol PP pakai batu. Itu harus ditindak. Bagaimana Pak supaya mereka timbul juga kesadarannya ini? Karena ini kan susah sekali Harus dipidana, harus dipidana supaya dia pakai. Kan kita tidak mungkin menempatkan Satpol PP seperti pagar ayu kan. Tungguin gitu. Nah, di pasar minggu juga, dia kompromi didiamkan. Anda mau mempekerjakan 70% orang Jakarta nungguin ruas jalan, tidak mungkin. Yang ada ya sekarang kami sosialisasi bahwa Anda melanggar peraturan ini ada sanksi hukum, ada pidana maksimal 6 bulan atau denda 50 juta. Nanti ya habis Lebaran setelah kami sosialisasi ini kami akan tangkap. Oke, tapi Bapak tidak takut dengan ancaman bahwa akan mengulang peristiwa 1997 di mana para PKL begitu tanda kutip melawan dan membakar kantor kecamatan Tanah Abang. Itu tadi, kalau ada ancaman seperti itu, berarti Anda sudah niat melakukan. Menurut kami seperti itu. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang melanggar HAM, mana penegakan hukum. Kalau ada sekelompok orang mau mencelakai kelompok yang lain, penegakan hukum itu peringati dia. Kalau ada protapnya, kalau dia masih terus, ya tembak. Apakah penegak hukum melanggar HAM-nya dia? Kalau kamu belum melanggar HAM-nya dia, kalau itu diamin, jangan ditembakkan. Terus kalau dia membunuh ini, apakah kamu tidak melanggar HAM yang ini? Jadi harus dimengerti namanya hak asasi manusia penegakan hukum itu. Ketika Anda mengganggu, merusak, mengambil hak asasi manusia orang lain, maka hukum akan menindak Anda. Dan hukum yang menindak Anda ini tidak melanggar hak asasi manusia. Sudah ada komunikasi dengan kepolisian untuk antisipasi? Oh, kita sudah sampaikan. Di sini juga saya katakan sama. Saya sangat keras saya katakan, kalau ada orang menyerbu saya, lalu saya terbunuh. Apa yang saya katakan? Ya terkutuklah perbuatan orang itu membunuh wagub di kantornya. Terus berduka cita, mungkin ada yang pasang lilin, doain saya. Tidak bicara hangat. Tapi kalau yang masuk ke sini, lalu saya bantai di sini mati, karena saya membela diri. Saya kalau keluar hidup itu, pasti penggerak HAM akan mengatakan saya melanggar HAM. Apakah itu adil? Tidak betul. Ya harus jelas gitu, porsi HAM itu penegak hukum di mana. Kalau Anda tiba-tiba dongkrak pintu saya, galak-galak, golok masuk, mau menyerang saya. Dan kebetulan di tangan saya ada pistol. Saya tidak bisa nembak pun pasti saya tembak Anda, apalagi saya bisa nembak. Oke. Itu harus jelas. Jadi kan pelanggaran HAM, intimidasi itu mesti jelas. Baik, Pak, Tanah Abang ini kan merupakan salah satu lokasi yang paling sulit lah begitu untuk ditertibkan untuk di kawasan DKI Jakarta, dan keberhasilan Tanah Abang bisa menular ke daerah-daerah lain. Nah, ini targetnya kapan Pak bahwa ini akan betul-betul bersih, karena kita membaca bahwa Pemprov berjanji bahwa usai musim Lebaran ini tidak boleh ada satupun lagi PKL yang memenuhi jalanan. Pak Wali Kota jamin 2 minggu bisa bersih. 2 minggu usai hari Idul Fitri. Lebaran ya. Kalau Pak Gubernur, menurut Pak Gubernur justru sebetulnya kalau mau menyelesaikan tugas dengan baik, ya selesaikan yang paling berat. Supaya ada model kan. Kalau ini berhasil, seperti Waduk Pluit berhasil, ini berhasil, maka tentu semua jadi lebih enteng. Oke, baik, berarti 2 pekan usai Idul Fitri ya Pak ya. Kita tunggu bersama nanti. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi penjelasan dari Wakil Gubernur terkait dengan penataan pedagang kaki lima di kawasan DKI Jakarta.